siang, ketemu lagi sama saya Didi Sustiawan di Aryawan Panji TV. Salam otomotif. Oke. Hari ini saya akan membahas tentang mobil yang lagi kebetulan dapat pajak ya, potongan dari pemerintah PPNBM. Yang di Suzuki itu ada R3 dan XL7. Jadi sekarang kita mau bahas XL7. Ini dia. Oke, sekarang kita bisa lihat perbandingannya dari R3 sama XL7 teman-teman. Jadi kalau saya lihat ya di depan itu kalau dari postur kayak lebih gagah XL7 karena dia termasuk kategori crossover low MPV ya teman-teman. Kita bisa lihat dari headlampnya, kalau dibanding R3 ini headlampnya, kalau R3 itu kan memanjang, kalau ini agak sedikit menurun jadi agak tajam ya. Jadi menunjukkan bahwa si XL7 ini lebih garang gitu. Terus di sini ada grillnya. Jadi kita bisa lihat grillnya oke lah ya. Terus kalau di R3 itu DRL-nya itu pada saat hidup bakal nyala DRL-nya. Tapi kalau yang ini, jadi kita hidupkan mobil dan hidupnya otomatis. Jadi kita bisa bilang ini DRL yang sesungguhnya. Keren banget itu. Terus di sini ada fog lamp-nya juga sama kayak R3. Terus kita ke bagian samping teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini ada overfendernya yang menurut saya ini kokoh banget ya. Overfendernya tingginya ini sekitar 200 mm. Jadi untuk ukuran mobil yang postur yang tinggi cocok lah. Overfender tinggi segitu. Terus di ground clearance-nya 200 mm. Jadi dia di kelasnya itu lumayan yang proporsional kalau menurut saya. Jadi kalau ground clearance yang ketinggian menurut saya itu pada saat jalan jelek itu tidak seimbang. Kalau 200 mm itu sudah cukup banget untuk mobil ukuran segini. Jadi kalau Suzuki itu udah berpikir ya, nih postur segini, ground clearance 200 mm. Jadi untuk pada saat jalan jelek itu sudah bisa menyeimbangi. Jadi tidak goyang teman-teman. Tapi kalau untuk di perkotaan sih aman sih, jaga-jaga gitu. Terus kita ke bagian atasnya, di sini ada roof rail. Jadi roof railnya itu proporsional juga. Ini untuk cocok lah untuk roof box gitu. Jadi oke. Terus kita ke bagian belakang. Oke. Nah di bagian belakang kita bisa lihat ini sama juga, hampir mirip sama R3. Terus ya, dan lebih kokoh ya. Dan kita bisa lihat bagasinya teman-teman. Oke, kuncinya belum dibuka ternyata. Oke, di bagian belakang, kalau kita lihat teman-teman, di bagian belakang ini sudah cukup luas banget untuk ukuran mobil ini. Jadi untuk 7 orang ini saya rasa sih sangat proporsional karena kapasitasnya mobilnya itu oke banget gitu. Terus di belakang di sini kalian bisa untuk cabin bagasi, untuk bagasi dua koper kayak udah cocok sih untuk kalian traveling gitu. Kita lihat ya kalau misalnya sisi ini ditidurin, jadi yang belakang ini kalian bisa jadi lantai dasar gitu. Jadi bisa oke, kita cek. Jadi itu tuh datar semua, jadi kalian misalnya kalau pergi berempat, berlima, jadi saya rasa bisa naruh kabin banyak ya. Saya space kabinnya gede, bisa naruh bagasi yang kira-kira seukuran koper 4 lah gitu. Jadi luas banget teman-teman. Oke, kita balik lagi. Nanti saya bakal ajak teman-teman masuk ke dalam ya. Oke. Di sini juga ada space juga. Jadi tambahan ya, cabin tambahan. Jadi kalian bisa nyimpan mungkin ya barang-barang kecil lah sesuai ukurannya gitu. Oke, sekarang kita pindah ke bagian dalam. Sekarang kita masuk ke bagian dalam ya. Kita bisa lihat di bagian dalam. Oke. Di bagian dalam XL7 ini
Kalau saya sih tertarik sama, sama ya, sama R3. Setirnya ini di XL7 sudah pakai flat bottom, jadi kelihatan mewah. Terus di bagian listnya dia beda sama R3, jadi ini warnanya agak sedikit brown gitu ya, dark brown gitu. Kalau di R3 itu ada list kayu, tapi untuk kombinasinya pas nih. Dan sama juga di kursinya bisa slider, terus ada recliningnya, bisa tidur-tiduran ya. Terus di sini ada chiller juga, chiller untuk kalian menyimpan minuman dingin, jadi masih tetap awet. Terus yang di sini head unitnya beda sama R3. Di sini kalau ukuran head unitnya sekitar 8 inci, kalau R3 6,8, jadi lebih besar, jadi lebih oke sih gitu. Tapi yang untuk tipe ini belum tersedia rear kamera teman-teman, karena ini tipe beta gitu. Terus di sini ada armrest juga, penyimpanan untuk ya barang-barang kecil lah ya. Nah ini tipe manual teman-teman. Terus ini ada cup holdernya juga, saya rasa sih oke ya. Terus juga headroomnya tinggi, sekitar 5 jari saya, jadi lega lah kalau menurut saya. Terus kita ke bagian belakang. Di bagian kedua, di XL7 ini sangat lega teman-teman. Jadi di bagian kedua sama juga ini ada slider, bisa maju mundur. Terus ada reclining juga, jadi untuk bepergian jauh jadi nggak capek ya, itu naik turun. Dan headroom di belakang ini sekitar 5 jari, jadi luas juga. Pada saat kalian posisi pergi jauh sekitar 7 penumpang, otomatis kan di belakang nggak sempit, kalian bisa majuin dikit. Nah sekitar segini mungkin jadi di sini udah nyaman banget ya, karena space-nya sekitar 5 jari, jadi nggak terlalu sempit ya teman-teman tuh. Dan di bagian belakang itu juga tersedia armrest juga untuk sandaran tangan. Nah gini juga udah, dan ada charge digital, colokan, oke. Dan ada cup holder juga. Terus double blower, AC-nya udah double blower. Oke. Terus kalau di bagian belakang kita coba masuk ya. Jadi bisa tapi ini nggak bisa, space untuk masuk ke belakangnya cuma segini teman-teman. Jadi kalian agak sedikit, nggak sedikit rumit sih, coba melangkah kayak gini. Oke. Ternyata XL7 ini memiliki cup holder yang cukup banyak teman-teman. Kalau saya hitung ada sekitar 6 cup holder, sampai di belakang pun tersedia teman-teman. Jadi kalian nggak usah khawatir. Sini cup holder, dan di sini ada tersedia chargean juga teman-teman. Jadi oke banget kalau untuk akomodasi ya, untuk spesifikasi yang sangat bagus kalau menurut saya. Dan tidak lupa di XL7 ini di belakang juga ada seat belt. Di belakang ada 3 poin seat belt, di tengah ada 2 poin seat belt, di depan juga ada seat belt. Jadi safety banget kalau menurut saya. Jadi keluarnya sama kayak tadi. Oke. Dan kita masuk ke belakang, ke depan lagi Saya mau coba ngajak teman-teman experience XL7 itu kayak gimana sih, yang manual ya. Jadi di sini udah ada keyless entry juga, jadi ya modern ya. Dan untuk menghidupkan ini sama, ada keyless entry-nya juga, tinggal start sama injek rem. Di bulan Maret ini sudah banyak diskon ya dari pemerintah. Nah, di sini juga ada kacanya, bisa udah kebuka sendiri, otomatis ada tombolnya. Kalau kita lihat dari sisi depan, tuh lihat. Tapi kalau saran saya sih jangan sering-sering, karena bisa ngerusak di slide-nya itu.
Nah, ini juga untuk ininya kita bisa lihat untuk monitoring spionnya. Jadi simple ya kalau menurut saya. Oke. Terus AC-nya juga udah digital, tinggal tekan auto. AC-nya digital ya teman-teman. Terus di sini ada monitor, tombol-tombol volume, ada teleponi, ada Bluetooth. Pokoknya canggih deh kalau menurut saya. Di sini juga ada tempat penyimpanan juga, dashboardnya. Sini ada airbag, ada double airbag ya teman-teman. Terus kita masuk ke bagian depan ya, bagian mesin. Saya mau ajak kalian lihat bagian mesin. Oke. Ya, tampilannya seperti ini teman-teman. Mesinnya sudah 4 silinder ya. Kita bisa lihat, kita bisa intip sedikit mesinnya gitu. Kalau menurut saya sih cocok nih untuk mobil keluarga, apalagi yang suka pergi jauh. Jadi apalagi si XL7 ini bensinnya irit banget kalau menurut saya gitu. Dan teman-teman, kenapa kalian harus ngambil di bulan Maret? Karena bulan Maret ini adalah bulan yang masuk PPNBM. Udah dari pemerintah mengeluarkan diskon pemotongan pajak sampai 0%. Dari tahap yang pertama itu dari bulan Maret, April, Mei itu 100%. Yang bulan berikutnya itu 50% dan sampai potongan 25%. Jadi kalau kalian mau ambil, mending diambil di bulan Maret karena harga yang sekarang ini di XL7 yang Zeta itu sekitar 265. Kira-kira segitulah. Dan kalau DP-nya itu sekitar, kalau rata-rata potong diskon sekitar 25 atau 30 juta gitu teman-teman. Jadi tunggu apa lagi kalau buat teman-teman yang pengen banget diskon tinggi, apalagi udah plus potong pajak, mending ambil sekarang. Datang langsung ke Suzuki Indo Bali Trada, hubungi saya langsung, kita langsung negosiasi. Oke, kalau gitu saya Didi Setiawan, saya pamit. Sampai jumpa lagi di Aryawan Panji TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you, salam otomotif.